Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, saudara-saudariku seiman, seakidah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid, kitab Tauhid. Kita berharap kita bisa meninggal dunia dalam kondisi mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita jauh dari kesyirikan, hati kita jauh dari kotor, hati kita jauh dari penyakit-penyakit yang bisa mengotori tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa yang dia meninggal dunia tanpa membawa dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia dipastikan akan masuk surga. Tetapi dan sebaliknya, barang siapa yang dia meninggal dunia dan dia membawa dosa syirik besar dan dia belum bertaubat, maka dia diancam dengan neraka kekal selama-lamanya. Maka belajar tentang tauhid, belajar tentang syirik, tentang bahaya syirik, ini perkara yang sangat penting agar kita terbebas dari dosa yang sangat besar, yaitu dosa syirik. Karena banyak kaum muslimin yang mereka itu tidak begitu paham tentang definisi syirik. Sebagian kaum muslimin ketika mereka ditanya apa definisi syirik, mereka hanya menjawab dengan jawaban definisi secara bahasa. Apa mas definisi syirik? Syirik adalah menyekutukan Allah. Berikan contoh syirik. Syirik itu adalah nyembah berhala, nyembah patung, titik. Ini benar, tapi ini definisi syirik secara bahasa. Adapun definisi syirik secara istilah, banyak kaum muslimin yang tidak paham, sehingga banyak di antara kaum muslimin yang mereka melakukan praktek-praktek kesyirikan tetapi tanpa disadari karena tidak paham definisi syirik secara istilah. Mungkin dulu pernah kita sampaikan, ini hanya mengulang definisi syirik secara istilah. Masih ingat? Yaitu definisi syirik secara istilah adalah taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khosaisillah, yaitu menyamakan, mensejajarkan, memisalkan atau menyekutukan selain Allah, berarti makhluk, dengan Allah pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyamakan selain Allah berarti makhluk, karena selain Allah adalah makhluk, selain Allah adalah alam. Menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan, pada perkara-perkara yang menjadi ciri khusus, ciri khas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih ciri khusus bagi Tuhan? Apa sih ciri khas Tuhan? Yaitu ciri khusus Tuhan adalah bisa mengerjakan sesuatu yang tidak mampu dikerjakan oleh makhluk. Mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk. Itu ciri khusus Tuhan. Sekarang kita rinci, misalkan contoh menumbuhkan padi. Apakah ada makhluk yang mampu menumbuhkan padi? 1 juta profesor mampu nggak menumbuhkan padi? Tidak mampu. Jelas ya, tidak mampu. Berarti
menumbuhkan padi itu ciri khusus bagi Allah, ciri khas bagi Allah. Oleh karena itu, kalau sifat ini diberikan kepada makhluk, maka dia telah berbuat syirik. Contoh, ada orang ditanya, "Mbah, siapa Tuhanmu?" "Allah." "Tuhan ada berapa?" "Satu." "Apakah Dewi Sri itu Tuhan?" "Bukan." "Apakah Dewi Sri itu bisa menumbuhkan padi?" "Bisa." Syirik namanya. Jelas sih? Karena dia telah mensifati Dewi Sri dengan sifat khusus bagi Allah, menumbuhkan padi. Contoh yang lain. Ada orang ditanya, "Bu, Tuhanmu siapa?" "Allah." "Tuhan ada berapa?" "Satu." "Apakah Nyi Roro Kidul itu Tuhan?" "Ya bukan." "Apakah Nyi Roro Kidul itu bisa mengatur pantai selatan?" "Bisa." "Bisa mengatur ombak?" "Bisa." "Bisa mengatur cuaca?" "Bisa." Syirik namanya. Meskipun dia tidak mengatakan Nyi Roro Kidul itu Tuhan, meskipun dia tidak mengatakan Dewi Sri itu Tuhan, tapi dia mensifati Dewi Sri, tapi dia mensifati Nyi Roro Kidul dengan sifat khusus bagi Tuhan. Berarti dia telah menyekutukan Allah dengan Dewi Sri. Berarti dia telah menyekutukan Allah dengan Nyi Roro Kidul. Jelas ya? Ini mungkin banyak orang yang belum paham seperti ini. Jadi sebagian kaum muslimin mereka hanya menganggap syirik itu hanya nyembah berhala, nyembah patung, orang yang KTP-nya Nasrani. Bukan, sangat. Itu betul, itu bagian kecil contoh dari syirik. Dan syirik itu sangat luas. Sampai-sampai kata Nabi apa? "Ittaqu syirka fa innahu akhfa min dabibin naml." Takutlah kalian, waspadalah kalian, hati-hatilah kalian dengan dosa syirik. Karena dosa syirik itu rayapannya lebih halus daripada apa dulu? Daripada semut hitam berjalan di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Sangat halus, sangat samar, sehingga banyak manusia yang mereka berbuat kesyirikan tanpa dia sadari. Ini sendang keramat, ini batu keramat, ini ada penunggunya. Kota ini loh mas, kalau tidak ditunggui sama Syekh Fulan, nah ini bahaya seperti ini. Kota ini loh mas, kalau tidak dijaga sama paku bumi, wali kutub, wali ghaus, nah bisa celaka. Ini syirik. Karena satu-satunya zat yang mampu mengatur jagat alam raya ini, mengatur cuaca, hujan, panas, iklim, ombak, angin, udara, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Maka kita perlu belajar tentang tauhid dan bahaya syirik agar kita bisa meninggal dunia di atas tauhid. Karena barang siapa yang dia berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah menghancurkan agama Islam. Dia telah menghancurkan imannya. Imannya bisa hancur, bisa rusak, berarti dia bisa murtad. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan dosa syirik berikutnya, bab yang berikutnya, yaitu tentang, kalau kemarin tentang apa kemarin? Kemarin tentang ngalap berkah yang keliru, nih. Ngalap berkah dengan kuburan, ngalap berkah dengan keris, ngalap berkah dengan batu bekas apa kemarin? Bekas jamas apa? Bekas cucian tombak ini, tombak itu. Ngalap berkah dari kotoran kebu Kiai Slamet dan seterusnya. Ini juga bagian dari kesyirikan. Baik, sekarang kita masuk ke bab yang baru. Babu minasyirki lubsul hilqah wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi. Bab tentang diantara bagian dari kesyirikan adalah memakai hilqah. Hilqah itu sesuatu yang melingkar, entah itu gelang, entah itu benang, entah itu kuningan, entah itu kalung. Intinya sesuatu yang melingkar di tubuh. Jelas ya? Wal khayt itu benang atau selainnya dalam rangka untuk menolak bala
atau dalam rangka untuk mencegah penyakit. Dan ini sering terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, okay? Ketika anaknya loro, anaknya demam, anaknya sawanen, akhirnya dikasih kalung dari benang. Tujuannya apa? Binra sawanen, untuk tolak bala, untuk menolak musibah. Ini bagian dari kesyirikan dan sangat berbahaya. Baik jamaah yang berbahagia, kalau dalam bahasa Jawa itu atau bahasa kita itu dikenal dengan jimat, dengan jimat. Nah, dalam bahasa Arab, jimat itu bahasa Arabnya namanya tamimah. Dalam bahasa Arab namanya tamimah. Diterjemahkan dengan jimat atau mungkin semacam raja. Jelas ya? Itu dari kata tamam, artinya sempurna. Artinya seolah ketika dia memakai jimat itu dia merasa beres, merasa sempurna, merasa pede. Ada orang misalkan dia mau melamar wanita, tapi dia ragu, ditampa apa ora ya, tampa apa ora ya. Nah, ketika dia memakai jimat, dia semakin yakin, dia semakin sempurna, dia semakin pede. Nah, berarti jimat ini sebagai penyempurna dari usaha dia. Contoh yang lain, ada orang ketika dia mengikuti ujian nasional misalkan atau ujian ASN, ketika dia tidak membawa jimat dia ragu, tapi ketika dia membawa jimat maka dia merasa tenang, dia merasa aman, nyaman, merasa aman, dia merasa adem, ayem, pede dia ketika membawa jimat. Ada orang ketika dia berdagang atau safar pergi jauh, ketika dia membawa jimat dia merasa tenang, aman, nyaman, yakin, merasa pasti laris, pasti selamat, pasti sukses, pasti untung. Nah, ini namanya jimat, penyempurna. Jelas ya? Tapi penyempurnanya bukan kepada Allah, tapi sumbernya dari jimat. Ini namanya jimat, hukumnya tentu haram. Jadi inti jimat itu dua. Inti jimat itu dua, yaitu untuk menolak maldorot, menolak bahaya, menolak penyakit, anti corona, anti apalagi gagal, anti kalah, kemudian kesaktian, anti bala, anti maling, anti rampok. Nah, ini masuk. Yang kedua adalah untuk mendapatkan manfaat, agar dagangannya laris, agar sukses, agar menang, agar kebal, apalagi agar selamat, agar terlihat karisma, terlihat aura. Nah, ini semuanya, atau mungkin agar istrinya tambah cinta, ini bagian dari pelet. Nah, ini semua diantara bentuk-bentuk jimat. Jelas ya? Jadi inti jimat itu untuk menolak bahaya dan untuk mendapatkan manfaat. Ini jimat. Sekarang yang kedua kita bahas hukum dari jimat. Hukum dari jimat. Hukum asal jimat itu haram. Hukumnya haram. Nah, nanti bisa jatuh ke syirik kecil, bisa jatuh ke syirik besar. Bisa jatuh ke syirik kecil, bisa jatuh ke syirik besar. Dan ingat ya, dulu kita pernah sampaikan ada dua jenis syirik, syirik besar dan syirik kecil. Namanya syirik kecil itu bukan berarti dosa kecil. Namanya syirik kecil, tapi bukan dosa kecil. Jelas ya? Tapi dia dosa besar, bahkan lebih besar daripada dosa besar. Cuman hanya dari status perbuatannya dia syirik kecil. Jadi kalau tingkatan dosa itu syirik besar, syirik kecil, dosa bid'ah, kemudian dosa besar, baru dosa kecil. Ini tingkatan dosa. Dosa besar, maaf, dosa syirik besar, syirik kecil, bid'ah, dosa besar, dosa kecil. Berarti zina, merampok, korupsi, mabuk, judi, maling, sama syirik kecil, gede mana dosanya? Dosanya gede, dosa syirik kecil. Meskipun namanya kecil tapi syirik. Jelas ya? Maka kita tetap hati-hati, waspada
jangan sampai kita terjatuh pada dosa syirik. Ada dua alasan, ada dua sebab jimat itu dihukumi sebagai dosa syirik kecil. Yang pertama adalah menjadikan sebab sesuatu yang bukan sebab. Menjadikan sesuatu sebab padahal dia bukan sebab. Nah, ini syirik. Contoh, Mas, sampeyan Mas nek nggawa ake iki lho, ora bakal kudanan. Nah, sekarang pertanyaan, apa hubungannya antara udan sama ake? Nah, kalau seperti ini boleh, Mas, sampeyan nek pengin ora kudanan pakai payung. Nah, itu kan ilmiah. Kelihatan zahir, jelas sih. Tapi kalau nek pengin ora kudanan nyekeli ake iki, ya ini syirik. Berarti ake ini jadi jimat namanya. Tapi kalau nek pengin ora kudanan nganggo payung, nganggo jas udan, ngeyup, itu ilmiah, itu tidak syirik, jelas sih. Tapi kalau pengin tidak kudanan kok nganggo jimat, nganggo nyekeli ake ini Mas, nyekeli gaman iki lho, kanggone Mbah Yai, ini syirik. Ini termasuk syirik, jelas sih. Mas, kalau nek pengin rezekine lancar Mas, jenengan nek dagang ngesaki iki lho kain mori sing dienggo buntel patoke Sunan Fulan. Nah, ini syirik. Ini syirik. Pengin laris yo, servis diperbaiki dengan konsumen ramah. Ini boleh. Masakan di apa? Dienai. Ya ini boleh. Ini namanya sebab ilmiah. Jelas sih. Tapi kalau pengin dagangannya laris, akhirnya tokone, warunge, restorane tempeli gambare foto Syekh Fulan. Nah, ini menjadi jimat. Lah sih. Mas, sampean lho Mas, kalau pengen anti corona, gowo keris ronggolawe. Ya, ini syirik. Ini syirik, enggak boleh. Jelas sih. Tapi kalau ingin anti corona misalnya atau selamat dari corona pakai apa kemarin? Vaksin, nah itu boleh. Boleh nggak apa-apa. Jelas sih. Jadi yang pertama adalah jimat itu bisa menjadi syirik kecil dengan dua sebab. Yang pertama tadi menjadikan sebab sesuatu yang bukan sebab. Jelas sih. Yang kedua adalah bisa mengantarkan kepada syirik besar. Bisa mengantarkan kepada syirik besar, maka jimat itu dihukumi sebagai syirik kecil. Yang kedua, jimat dihukumi sebagai syirik besar. Kapan? Ada dua kondisi. Satu, hatinya bergantung, bertawakal kepada jimat 100%. Pokoknya Mas, nek aku nggawa iki lho, keris iki lho, kerisnya Gajah Mada, mesti berhasil. Jadi hatinya sudah tawakal kepada jimat. Ini bisa masuk ke syirik besar. Hatinya benar-benar bergantung, tawakal bersandar kepada keris. Yang kedua, dia meyakini jimat itu yang memberi manfaat atau menolak maldorot dengan sendirinya. Allah ditinggal, Allah tidak dilibatkan, Allah seolah dibuang. Maka bisa jatuh ke syirik besar. Oke, ini bahayanya jimat. Oleh karena itu, kita berusaha untuk menghindari jimat. Tapi ya sayang hari ini fakta dan realita banyak kaum muslimin yang terkadang masih memakai jimat dengan berbagai macamnya. Bahkan ada orang yang terkadang sengaja jual jimat. Ada nggak Mas? Oh banyak loh, masa banyak. Oh no ya. Ada orang yang terkadang jual jimat, sengaja jual jimat. Nek rien di pesantren saya itu, nek waktu saya masih mondok itu, ketika kami sekolah itu sudah ada informasi kunci almari wajib ditaruh di atas almari. Kita nggak tahu ternyata apa, pulang-pulang itu sudah dicek semuanya sama bagian keamanan para asatidzah. Mencari apa? Mencari jimat. Mencari jimat. Nah nanti ketika sudah dapat jimat dikumpulkan di lapangan pondok, nanti dibakar rame-rame.
Biasanya nggih sing kita dapati itu kadang ono kain mori, kadang lemah kuburan. Bener, kadang uya, kadang nanti batu apa, kadang tulang babi, nanti kadang tanduk apa itu, kadang rambut apa, rambut ini macam-macam, kertas ini, buntelan ini. Ya ini di pondok saya dulu dilarang, tidak boleh. Akhirnya dibakar rame-rame. Jelas ya. Dan ini memang bahaya nih, bahaya, tidak boleh. Bahaya seperti ini. Orang yang dia memakai jimat itu nanti dia akan ditinggal oleh Allah. Bayangkan. Kalau dia sudah ditinggal Allah, alamat pasti celaka. Ada orang dia mau meninggal dunia, Allah meninggalkan dia. Bagaimana? Di detik-detik kematiannya Allah meninggalkan dia. Allah nggak menolong dia. Allah tidak membantu dia. Dan setan sangat semangat menggoda manusia ketika mendekati ajal. Di detik-detik kematian itu setan, iblis semangat untuk menggoda manusia. Dan orang yang suka main jimat, ketika dia di saat-saat kematiannya, Allah akan meninggalkan. Kenapa? Karena waktu dia masih hidup selama ini, dia bergantung bukan kepada Allah, tapi dia tawakal bergantung kepada jimat. Maka hati-hati, waspada. Jimat bukan termasuk perkara kecil. Maka waspada. Dan hari ini jimat masih tersebar, masih laris. Kadang regane ya jutaan, Pak nggih. Dalam rangka, jadi seolah-olah jimat itu ya apa ya, sarana kesuksesan, sarana kekebalan, sarana kekuatan, kekebalan, kesembuhan, keselamatan. Ini tidak boleh. Kaum muslimin itu tidak butuh jimat, tapi kita butuh Allah. Jelas ya? Kita butuh Allah, kita tidak butuh jimat. Walaupun tujuannya untuk perkara yang baik, tidak boleh. Panjenengan mau jihad, perang melawan Belanda, pakai jimat nggak boleh, haram, nggak boleh. Kita nggak pernah mengenal di zaman Nabi, di zaman para sahabat, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk, perang apa lagi? Perang Khaybar, Nabi dan para sahabat pakai jimat, nggak ada. Ini pedangmu tak asma isai, nggak ada. Ini panahmu tak sebul, nggak ada. Ini tombakmu tak suwo, nggak ada. Jelasnya nggak ada. Itu semua dilarang. Meskipun dalam rangka jihad, dalam rangka lomba, dalam rangka khutbah, beneran dredeg, nggak boleh. Dulu saya pernah ikut lomba di Unsik Wonosobo itu, sebagian orang pakai jimat, sengaja pakai jimat. Ben pede, ben menang, ben tambah aura. Ini nggak boleh seperti ini, bahaya. Jelas ya? Dulu ada film Si Pitung ya, pakai jimat. Ketika jimatnya diambil, tembak sama kompeni, mati deh ini. Ini nggak boleh, jangan ditiru ya, nggak boleh. Meskipun dalam rangka jihad, nggak boleh. Baik, sekarang kita sampaikan beberapa dalil tentang haramnya jimat, ya. Yang pertama, jadi jimat itu syirik, ya. Yang pertama, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Kata Nabi, barang siapa yang dia menggantung-gantungkan tamimah, tadi jimat, faqad asyraka, maka dia telah berbuat kesyirikan. Kata siapa? Kata Nabi, bukan kata saya. Meskipun 1000 mbah yai ngomong ora popo, saya lebih percaya sama Nabi. Ada 1 juta profesor mengatakan nggak masalah itu, Pak, itu kan cuma sarana. Saya lebih percaya sama Nabi. Kita ketika bersyahadat, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina, terus wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabi dan rasul Allah. Maka kita lebih percaya kepada ucapan Nabi daripada ucapan manusia yang lain. Dan Nabi mengatakan jimat itu bagian dari kesyirikan. Jelas ya? Yang kedua, hadis Bukhari Muslim fi sahih, dalam
kitab Sahih Bukhari Muslim. An Abi Bashirin Al-Ansari annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fa arsala rasulan alla yabqayyana fi raqbati ba'irin qiladatun min watrin au qiladatun illa quti'at. Kata sahabat Abi Bashir Al-Ansari, beliau pernah safar bersama Nabi. Di tengah-tengah safar ternyata kalung onta tunggangannya itu dipakai water itu semacam senar nih, senar untuk itu loh busur tanah. Di leher onta itu ada senarnya. Ternyata itu untuk apa? Untuk jimat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dia untuk memutus. Jadi ada jimat yang ditaruh di kendaraan. Kalau dulu kan kendaraan ada 4 nih kendaraan, yaitu kuda, keledai, onta, dan kapal. Nah sekarang kendaraan ya Xenia, terus Alphard, bis, truk. Nah ketika ada orang naik Xenia, kemudian agar dia tidak celaka, mobilnya ditempeli tempeli jimat dalam rangka biar nggak celaka, biar selamat. Nah, ini sama mirip. Maka dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ini hadis Ahmad. Innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jambi-jambi, raja, wafak, azimat, jimat, pelet itu bagian dari syirik. Tiwala itu pelet. Istrinya biar tambah cinta atau suaminya biar tambah cinta, ini tidak boleh. Ini semua bagian dari kesyirikan. Yang keempat, hadis dari Nabi, dari sahabat Abdullah bin Ukaim, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang dia menggantung-gantung sesuatu dalam rangka untuk jimat, maka Allah akan membiarkan dia bertawakal kepada benda-benda tersebut. Akhirnya dia malah pasrahnya sama jimat. Pasrahnya bukan kepada Allah, tapi pasrahnya, hidupnya diserahkan kepada jimat. Yang kelima, dari sahabat Imran bin Husain, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi hilqah. Nabi pernah melihat seorang laki-laki yang dia memakai hilqah tadi, sesuatu yang melingkar di tubuh, di tangan, di leher, di kaki, gitu. Min sufrin, dari kuningan. Faqala, Nabi bertanya, ma hadhi, apa ini? Qala, dia mengucapkan minal wahina. Ini penangkal ya Rasul. Ini untuk tolak bala. Apa kata Nabi? Inziha, copot, putus, jelas sih. Laumit tawahiya alaika maaflah ta'abadan. Kalau kamu mati dalam kondisi meyakini seperti ini, kamu tidak akan bisa beruntung selamanya. Bahaya seperti ini. Ini juga dalil nyuwun sewu, jenengan ketika melihat seseorang nempel-nempel di rumah, nempel-nempel di badannya, jangan langsung syirik pak, jangan. Cross check seperti Nabi. Dulu pernah kita sampaikan, boleh nggak kita nempel kupat di rumah? Boleh. Nempel janur? Boleh. Gantung lepet? Boleh. Gantung apalagi? Kapak? Kelapa? Boleh. Nggak masalah. Nah, tapi kalau tujuannya untuk jimat menjadi haram. Bu, jangan kok gantung kupat, Bu. Oh, ini nganu Mas hiasan, ya enggak apa-apa. Bu, jangan kok gantung janur untuk hiasan Mas, bin pantas, enggak apa-apa, boleh. Jelas ya, seperti itu orang haji, umroh, kan pakai kalung apa itu? Pak, tanda pengenal Pak nggih. Ya, itu enggak masalah untuk pengenal. Tapi kalau dia, Bu, jangan kok Bu gantung-gantung ning ngarep lawang Bu, apa Bu putih-putih Bu. Oh, itu nganu Mas. Nek ana kuwi lho Mas, anti maling. Jimat. Jelas ya? Berfungsi sebagai jimat berarti. Nek ana iki lho Mas, gantungan lepot karo kupat janur iki Mas.
anti kebakaran rumahku, anti kemasukan jin, anti maling, anti rampok, mesti rezeki lancar. Ini syirik. Ini syirik, ini jimat. Jelas ya? Tapi nek tujuannya untuk hiasan, tujuannya untuk tanda pengenal, nggak masalah. Jenengan ngagem gelang karet boleh nggak? Boleh aja untuk hiasan. Tapi kalau tujuannya ben sakti, ben kebal, ben ora tedas palu, ora ini syirik. Jelas ya? Maka ditanya dulu, dicek dulu. Ini diantara dalil-dalil haramnya jimat. Ya. Sekarang kita akan sampaikan bentuk-bentuk jimat yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama adalah ada jimat yang terkadang digantung atau dipasang. Seperti kupat, tadi lepot, biji tasbih, janur, foto kiai, lukisan, bisa jadi. Okay. Kemudian mungkin apalagi lukisan macan, lukisan kebo, tanduk kebo, tali, senar, benang, kulit, tulang, akar, pohon, benda laut, manik-manik. Ini semua kalau digantung dalam rangka tadi untuk penglaris, rezekinya lancar, selamat, cepat jodoh nih, tahan anti maling, anti jin, anti kebakaran. Nah, ini termasuk bisa syirik. Jelas ya? Jadi ditanya dulu. Kalau untuk hiasan, untuk tanda pengenal, untuk ben pantes, nggak masalah sebenarnya. Jadi tergantung niatnya apa. Kan kita karena sering lihat ya, di depan pintu nanti ada kertas ada tulisan apa. Nah ini kita tanya sama orangnya, untuk apa? Kalau untuk hiasan, semoga tidak apa-apa. Tapi kalau untuk jimat, ya tentu dilarang. Digantung di kendaraan, di pintu rumah, di gandul-gandul kayak di leher bocah, kadang gitu, agar tidak kesambet, tidak sawanen. Nek corot pati binora kecatet dulu. Di sini kurang tahu saya. Di lengan, di dada, ini sama. Nggak boleh. Yang kedua ada jimat yang bentuknya dipendem atau disimpan di dompet, di kamar, di bawah bantal, di rumah, di laci, di toko, di warung, di restoran, di kantor, di mobil, di motor. Nah, ini bentuknya bisa keris, bisa batu ponari dulu, gitu. Bisa tombak, bisa gaman, bisa celurit, bisa selendang, kain mori, sorban, Pangeran Diponegoro, lemah kuburan, batu Ka'bah, batu nisan, dan seterusnya. Atau dari kadang buntelan-buntelan dari kiai fulan, tapi nggak boleh dibuka. Dan saya pernah alami sendiri waktu masih SMA dulu, dikasih seseorang, saya dari buntelan itu syaratnya ojo dibuka. Nah, ini repot seperti ini, jelas saya tidak boleh seperti itu. Tak buah akhirnya. Belum tahu dulu. Yang ketiga dipakai, dikantongi, cincin, sabu, ikat kepala, akik, manik-manik, tali pocong, taring babi, kumis macan, gitu, dan lain-lain. Ini semuanya tidak boleh. Ini semua tidak boleh. Atau mungkin pagar goib, agar rumahnya tidak kena ini, dipagari goib. Pernah dengar ya? Pagar goib. Ini seperti ini, bahaya seperti ini. Mengotori akidah. Bahaya seperti ini. Tidak boleh. Tapi terkadang tidak gratis, Mas. Seperti ini ada syarat. Kalau dia dapatnya itu dari tokoh tertentu, terkadang tidak gratis. Mas, sampeyan tak kasih jimat ini, Mas. Syaratnya mesti nanti lancar daganganmu. Syaratnya kamu tidak boleh menggauli istrimu selama-lamanya. Ada maharnya, tidak gratis. Jelas ya? Tidak gratis. Atau kamu gak boleh makan yang bernyawa. Jelas ya? Atau kamu setiap Jumat Kliwon harus telanjang muteri rumah kamu 7 kali. Dan seterusnya. Terus tergantung yang nyuruh. Intinya terkadang tidak gratis. Ya, tidak gratis. Ada syarat. Kemudian ini dari jamaah ini, saya dapat dari jamaah cerita ini. Yang keempat ditanam. Jamaah dari Jangli, cerita dia.
Itu seperti menanam tebu merah. Saya kurang tahu. Tebu merah, belimbing keris, bunga, kembang boreh. Tahu nggak kembang boreh? Nggak tahu ya jenengan ya. Daun bidara atau tebu ireng. Ini kalau jenengan kok nandur tebu ireng kan apa mbak? Ya diganyang nek. Ya ini nggak apa-apa. Tapi kalau biyen rumahnya anti jin, anti gendruwo, ini bahaya. Nggak boleh. Kalau di Pati, di desa saya itu ngingu. Tahu ngingu jenengan, ternak. Kadang ternak ini loh sing panjang namanya apa? Angsa. Ini nyata betul. Ngingu angsa, nanti kadang sengaja ngingu tokek agar selamat. Ini nggak boleh Pak, ini semua nggak boleh. Jenengan ngingu tokek boleh nggak sebenarnya? Ya boleh aja ngingu tokek. Tapi tentunya diyakini ini loh, ini nggak boleh. Ya maksudnya ono tokek lo mesti laris daganganku, mesti lancar. Ini jimat akhirnya, jimat bentuknya tokek. Jelas tidak boleh. Burung tertentu, kucing tertentu, burung ini, burung itu, ini nggak boleh. Bisa mengotori tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar dijaga, ini ono iki Mas dijaga omahku. Ini tidak boleh seperti ini. Bahaya. Jin penjaga gunung. Saya kemarin baca di internet. Di Sigar Bencah itu kan katanya ada namanya Mbah Jala. Bisa dilihat di internet, ya ada di internet. Di situ ada kuburannya sekarang. Saya dulu itu nggak ada Pak, sekarang ada kuburan, ada tanda panahnya itu. Itu katanya kuburannya Mbah Jala. Katanya penunggu Sigar Bencah. Nah, ini bahaya seperti ini. Kalau nanti dibiarkan bisa dikeramatkan itu kuburannya. Bahaya, tidak boleh. Tidak boleh. Itu namanya dalam Al-Quran itu namanya berhala-berhala yang dibikin-bikin. Tidak boleh seperti di zaman Nabi Nuh, Wat, Suwa, Ya'uq, Yahud, Nasr. Kalau di zaman Nabi ya Uzza, Manat, Lata. Ini semua nama-nama berhala yang tidak ada asal-asalnya. Kalau di negara kita ya Dewi Lanjar, Roro Kidul, Dewi Sri, ini siapa mereka? Siapa mereka? Jelas itu berhala itu, setan. Jadi setan wanita dari mana? Segoro Kidul. Jangan percaya, tidak boleh. Kita itu harus berusaha untuk membersihkan penyakit syirik dari hati kita. Jelas ya? Maka kita berusaha untuk menjauhi semua bentuk jenis syirik. Semua jenis jimat ya, jimat. Kalau dulu ada namanya jimat Semar Mendem. Tahu ya jenengan ya? Jimat Rondo Ngangsu. Tahu ya? Rondo Bolong, Gareng Mesem, Peterok Mabur, Jaran Goyang, tahu ya? Tahu ya? Tunggul Nogo, Nogo Kike, ini semua tidak boleh. Ini semua jimat hukumnya haram, jelas ya. Nah sekarang ada pertanyaan, boleh nggak sih memakai jimat yang terbuat dari Al-Quran? Nah ini Al-Quran ini Mas, nulis surat Yasin, nulis ayat kursi, Al-Fatihah, ditulis, kemudian nanti dibuntal di kertas, di koran, dilempit, entah taruh di sabuk, kadang di dompet, kadang di saku. Nah, bagaimana hukum menggunakan jimat yang terbuat dari Al-Quran? Al-Quran termasuk kalamullah, firman Allah, tentu kitab yang berkah karena kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua kondisi. Yang pertama, jimat menggunakan surat atau ayat dari Al-Quran yang dia sudah dicampur-campuri. Campuri bintang-bintang, pagar-pagar, gambar-gambar, angka-angka, lambang-lambang tertentu, simbol-simbol, pagar-pagar dibolak-balik, diputus-putus, kulhusumsa apalagi, garis-garis. Nah ini syirik, tidak boleh, haram. Memang di situ di kertas selembar itu ayat kursi, tapi pinggir kanan, kiri, depan, belakang campur tadi pagar-pagar bintang ini kan. Wah ini tidak boleh.
Ini syirik, nggak boleh. Bahaya seperti ini. Terkadang, nek saya baca di sebagian sumber itu, terkadang di situ ada nama-nama jin, ada nama-nama setan, tapi diperhalus sehingga orang awam tidak sadar dia ternyata itu nama-nama jin. Dan itu justru menjadi sumber jin bisa masuk ke dalam tubuh seseorang. Karena dia seolah-olah memanggil jin, bekerja sama-sama jin, komunikasi sama jin, menghadirkan jin. Ini bahaya. Justru malah menambah lemah, dan semakin lemah. Tidak pede dia. Semakin takut, was-was, khawatir. Nah ini bahayanya jimat. Kalau dia pergi ke kantor, jimatnya carry, dia nggak pede. Balik dia kembali juga. Berarti tawakalnya benar-benar kepada jimat. Dia dibuat kecanduan dengan jimat. Ini bahaya. Maka hati-hati, jangan ya. Bagaimana kalau kita pernah pakai jimat? Bertaubat kepada Allah. Yang kedua, kalau masih punya jimat, bakar. Ya rahmatullah. Nek rawone kayak aku tak bakar ya aku bareng-bareng. Saya serius, jelas ya. Mas kilo mas. Ake sakti gor ini mas tak ida-ida nih. Tidak apa-apa. Jelas ya. Ini mas kain mori bertuah. Ke sini kita ida-ida. Tidak apa-apa. Jelas ya. Bagaimana dia bisa menolong kita? Wong benda mati loh. Jelas ya. Kadang kan kita itu dihapusi sama. Tidak boleh, jangan. Bahaya seperti ini. Meskipun dari Mbah Yai. Jelas sih, karena sekarang kan antara kiai sama dukun terkadang beda tipis. Beda tipis. Ya kalau istilah pesantren ahli hikmah, itu. Kalau istilah orang bodoh ya orang pintar. Kalau istilah akademik ya paranormal. Kan itu mirip sebenarnya sama. Istilah orang awam ya dukun, kan ngoten. Hati-hati. Jadi jangan tergiur atau tertipu dengan penampilan. Kayak sarungan kok mas, kayak tamir, kayak malah khotib Jumat loh, imam sholat loh. Jangan tertipu, jangan tertipu. Ngoten. Ilmu putih, ilmu hitam, ya, dan seterusnya. Kadang bisa nanti dilihat banyak di internet, ya, bentuk-bentuk jimat. Itu harap-harap shot, sin, lam, kan banyak di internet. Bisa dilihat ya. Itu tidak boleh, haram. Itu malah menghina Al-Quran, itu bisa kufur. Jelas ya. Jadi dia nulis ayat kursi, cuambur di kulusung sana, di wolak-walik. Ini menghina Al-Quran, bisa kufur. Yang kedua dengan Al-Quran murni. Nah ini Al-Fatihah ditulis di kertas, dilempit, taruh di saku, taruh di dompet, taruh di laci, taruh di simpan di laci kantor misalnya. Ada dua hukum. Yang pertama, ditulis dengan sarana yang suci. Kertasnya suci, tintanya suci, atau di kain yang suci. Ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang membolehkan, mas. Ada ulama yang membolehkan menggunakan jimat dengan Al-Quran murni ditulis di kertas yang suci. Ya, kertas-kertas buku itu putih tulis, ditaruh di sabuk, di saku. Ada ulama yang membolehkan memang. Jelas sih, kita hargai. Ya monggo nek jenengan mengikuti ulama ini boleh, terserah. Yang kedua haram. Ini menurut Ibnu Mas'ud, seorang sahabat. Dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat. Okay? Kenapa? Karena Nabi tidak pernah menyuruh seseorang untuk berlindung kepada Allah dengan cara untuk menulis ayat Al-Quran. Tapi membaca. Ada orang kesurupan, diruqyah dibaca. Bukan, ono wong kesurupan, nulis Al-Fatihah, tempelin jidate ndak. Tempelin dadane ndak, baca. Jelas ya? Yang kedua, praktek malaikat Jibril. Ketika Nabi kita Muhammad kena sihir, masih ingat ya, kena sihir orang Yahudi itu, maka malaikat Jibril meruqyah Nabi dengan membaca surat Muawwidzatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, dibaca. Jelas ya? Yang ketiga, praktek sahabat, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau pernah meruqyah orang yang tersengat kalajengking atau ular dengan membaca Al-Fatihah.
Al-Fatihah dibaca sembuh. Dibaca, bukan ditulis. Nulis Al-Fatihah, tempelke nang jidat. Tulis Al-Fatihah, tulis tempelke nang tulis nanti tempelke nang dinding, tembok ndak, dibaca. Ini pendapat yang kuat. Jelas ya? Kenapa? Ngeten Bapak Ibu nun sewu. Kalau seandainya kita itu boleh menggunakan Al-Qur'an sebagai jimat, ditulis nganggo jimat, itu nanti rawan untuk kita hinakan. Contoh, jenengan misalkan nulis Al-Fatihah. Al-Fatihah kan termasuk surat yang paling utama. Ayat yang paling utama adalah ayat kursi, jelas ya. Jenengan nulis Al-Fatihah di kertas dengan tinta suci, kertas suci, kain suci. Jenengan lempit. Kemudian jenengan bawa kemana-mana untuk jimat. Misalkan jenengan tadi meyakini boleh mengikuti ulama tadi yang membelikan. Oke. Tapi kan rawan untuk menghinakan. Jenengan taruh di dompet atau di saku. Jenengan ke WC digowo. Jenengan turu diingkel-ingkel, ditindih, kena keringat, kena iler, gitu. Nah, makanya lebih baik jangan diduduki, diinjek-injek, nanti jatuh ning dalan. Nah, malah menghinakan Al-Qur'an. Maka lebih baik tetap jangan. Dibaca, dipelajari, diamalkan. Itu Al-Qur'an agar berkah. Yang kedua, murni ayat Al-Qur'an, Al-Fatihah, Al-Baqarah, ayat kursi, tapi ditulis dengan sarana yang najis. Nulisnya dengan darah haid, nulisnya di tulang babi, nulisnya di tulang bangkai, nulisnya dengan darah tikus, dengan darah kodok. Ini kufur, haram. Dan ini biasanya perintahnya Mbah Dukun. Karena kenapa? Karena prinsip dukun, semakin kamu syirik, semakin tak bantu. Nah, itu dukun. Semakin kamu menghina Allah, menghina Al-Quran, tidak sholat, kamu semakin sakti, semakin hebat, akan saya bantu. Mulane kalau ada dukun kok hebat, itu benar-benar dukun. Tapi kayak dukun selalu menebak kok keliru, namanya dukun palsu malah. Jelas sih. Ini ono dukun kok terkadang bener atau malah bener, sering bener nih, bener-bener dukun Anda, dukun sejati berarti. Tapi nek salah terus, berarti dukun palsu. Ini bahaya. Tidak boleh, hukumnya bahaya seperti ini. Pun Isa. Nah, ada subhat, Pak, nggawa HP kerja, nggawa HP ento. HP kerja nggawa jimat ra ento. Kan sama-sama nggawa ya. HP kerja nggawa HP ento. HP kerja nggawa jimat ra ento. Ada lagi, ada orang sakit, ke dokter boleh. Ke dukun kok nggak boleh, Pak? Kan sama-sama sembuh. Nyatanya aku nang dukun mari. Nah, gimana jawabannya, Mas? Ini subhat. Jawabannya, menyamakan jimat dengan obat itu salah besar. Kias yang keliru. Jelas ya? Kenapa? Karena obat itu bisa dipelajari, bisa diuji lab, kata ahli. Jelas ya? Ono sekolahnya, ono ilmu nih. Ada nggak sekolahnya membuat obat? Ada. Sekolah membuat jimat? Tidak ada. Apakah jimat itu bisa diilmiahkan? Nggak bisa. Uji lab? Nggak bisa. Jelas ya? Yang kedua, jenengan sakit, ngombe obat, mari. Apakah masih minum obat? Berhenti. Jenengan sakit, nggawa jimat, mari. Jimatnya dilepas, nggawa terus. Jelas ya? Beda. Ngoten. Oleh karena itu, bagaimana sih pengobatan dengan seperti misalnya apa itu? Batu apa? Gelang magnet ya? Gelang magnet, akupuntur dengan lintah, batu seragam, apalagi kalung kesehatan, gelang biosfer. Nah, itu semua tanyakan kepada ahli. Saya nggak tahu. Kalau para ahli mengatakan itu ilmiah, silakan. Jangan berobat dengan menggunakan lintah, berobat dengan menggunakan gelang magnet, silakan. Tapi kalau tidak ilmiah, kata ahli ya, bukan kata sing dodol ya, kata ahli, ya, maka boleh. Ya sih.
Demikian semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari semua bentuk-bentuk kesyirikan termasuk jimat yang masih pakai jimat. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, jangan ewa-ewa untuk menghancurkan jimat itu. Serahkan hidup kita pasrah bongkoan 100% kepada Zat yang maha hidup, yang maha kuat, yang maha hebat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kajian kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggih, makaten kalau punya jimat ditetel, dibuang. Jelas ya? Sepakat? Sepakat. Berarti ngajine berhasil insyaallah. Nggih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.